Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah. Saya akan membawakan ayat 190 sampai 193. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن اهتدوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Nah, di sini menarik, kita akan membacakan sesuatu yang sangat sering kita dengar. Pernah dengar nggak? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dulu kita terima begitu aja, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, walaupun secara logika nggak masuk akal kan. Nah, di sini nanti kita akan belajar fitnah apa itu yang dimaksud, yang lebih kejam daripada pembunuhan itu. Oke, saya bacakan dulu artinya. 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu 190. 191-nya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalimat yang terkenal. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikian balasan orang-orang kafir. Kemudian ayat 192-nya, tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 193-nya, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Oke, kita akan membacakan tafsirnya. Firman Allah, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Nah, ini adalah ayat pertama yang turun mengenai perang di Madinah. Setelah ayat ini turun, maka Rasulullah SAW bergerak untuk memerangi orang yang menyerang, tapi tetap menahan diri terhadap orang yang tidak memeranginya. Kemudian firman Allah berikutnya, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya, kalau kita berperang di jalan Allah, niatnya hanya untuk membesarkan kalimat Allah, bukan untuk tujuan duniawi, jangan melampaui batas. Jadi Islam betul-betul menekankan bahwa pasukan perang ini tidak boleh mengganggu wanita, membunuh anak-anak, merusak pohon-pohonan, menghancurkan bangunan, kemudian membunuh para pendeta, membunuh orang yang sudah berusia lanjut. Sehingga
nampak bahwa kalau teman-teman suka baca sejarah, ketika terjadi perang dan suatu pasukan itu memenangkan peperangannya, biasanya mereka melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan di luar batas kemanusiaan. Tapi berbeda ketika pasukan muslim mengalahkan suatu daerah. Silahkan dibaca sejarahnya. Nah, hadis riwayat Muslim berkaitan dengan ini di hadis Sahih Muslim dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW berkata, berperanglah di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah tapi jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan melakukan penyiksaan, jangan membunuh anak-anak, dan jangan pula membunuh para penghuni rumah ibadah. Nah, kemudian jihad atau berperang membela kalimat Allah ini adalah perbuatan amalan yang paling berisiko, karena seseorang bisa kehilangan nyawa dan terbunuh. Nah, Allah mengingatkan dalam suatu kalimat yang tadi saya utarakan di awal, firman Allah bahwa wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Kita kan selalu bilang bahwa fitnah yang kita kenal, fitnah bahasa Indonesia. Tetapi yang di sini yang dimaksudkan, inilah pentingnya belajar tafsir. Fitnah yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah kesyirikan. Jadi menurut Abul Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, dan banyak para mufasyirin, yang dimaksudkan dengan fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi kalau diartikan wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah dalam kurung kesyirikan itu lebih besar daripada pembunuhan. Kita kan selalu berpikir bahwa pembunuhan itu tidak ada yang mengalahkannya dalam hal dosa, tapi tidak. Kita tahu dosa membunuh itu besar, tapi dosa syirik itu lebih besar lagi. Jadi semua udah paham kan? Kemudian firman Allah berikutnya, wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. Nah, bahwa dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya negeri ini, Mekah, telah disucikan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, dan ia menjadi haram melalui pengharuman Allah sampai hari kiamat kelak. Jadi Mekah itu disucikan Allah, dan ada beberapa hal-hal yang boleh dilakukan tempat lain, seperti membunuh tanaman. Ini dilarang di Mekah, makanya dia disebut haram, karena ada beberapa hal-hal yang halal menjadi haram di situ. Dan tidak dihalalkan kecuali sesaat pada siang hari. Jadi ini ada berkaitan dengan menaklukkan kota Mekah. Jadi Allah memberikan izin bagi Rasulullah SAW untuk masuk dan menyerang Mekah sesaat saja di siang hari. Dan sesungguhnya pada hari ini adalah haram dengan pengharaman Allah sampai hari kiamat. Pohon-pohonnya di Mekah ini tidak boleh ditebang, dan rumputnya tidak boleh dicabut. Jika seorang mencari-cari keringanan dengan dalih peperangan,
yang dilakukan Rasulullah SAW, maka katakanlah sesungguhnya Allah mengizinkan bagi Rasulnya dan tidak memberikan izin kepada kalian. Hadisnya sudah jelas, Sahih Bukhari dan Muslim. Tidak boleh berperang di Mekah kecuali sesaat saja ketika Rasulullah melakukan penaklukan Mekah melalui pengizinan dari Allah. Tapi kalau teman-teman buka sejarah, ada suatu masa yang terjadi peperangan di Mekah sampai Ka'bah itu hancur, dilempar dihancurkan oleh katapul yang yang melempar bebatuan untuk menyerang para penghuni kota Mekah. Coba dilihat peperangan antara Bani Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair. Oke, lanjut. Firman Allah berikutnya, hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Artinya itu adalah janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. Jangan. Kecuali jika mereka mulai menyerang terlebih dahulu. Jadi kalian itu adalah orang-orang yang mempertahankan diri. Hanya itulah seorang muslim diizinkan untuk memerangi. Kemudian firman Allah berikutnya, fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekiranya orang-orang kufar ini meninggalkan peperangan di tanah suci Mekah, kemudian mereka kembali kepada Islam, bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Gampang ya, dosa-dosa itu diampuni Allah. Sebab Allah adalah Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin nanti suatu saat kita belajar tentang Asmaul Husna supaya lebih enak lagi kita melihat ayat-ayat Quran seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir dan berfirman, hatta la takuna fitnah. Kita diminta untuk memerangi orang kafir sehingga tidak ada fitnah lagi. Maksudnya sampai tidak ada lagi kemusyrikan. Teman-teman tahu kan bahwa Jazirah Arab itu steril dari kemusyrikan. Orang-orang Nasrani yang dulu tinggal di daerah Najran diminta untuk meninggalkan daerah Najran, pindah dengan kompensasi yang dibayar oleh Umar bin Khattab. Kemudian orang Yahudi juga berpindah. Semua yang ada di Jazirah Arab itu Muslim. Wa yakuna ad-dinu lillah, sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah, hingga agama Allah ini unggul di atas semua agama. Kemudian firman Allah, ini enak tuh sambil semuanya dibuka Qur'annya ya. Jadi bisa dilihat sampai mana, kemudian bisa menyambung-nyambungkannya. Ingat, tafsir itu bukan pelajaran yang mudah, ini pelajaran berat nih. Oke. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi
Allah berfirman, jika orang-orang kafir, orang-orang kufar menghentikan perbuatan mereka, penyerangan, pembunuhan terhadap orang-orang mukmin, maka orang-orang mukmin diminta untuk diam, tidak agresif menyerang. Siapa yang tetap memerangi orang kufar ini setelah mereka berdiam diri, berhenti, maka dialah orang-orang yang zalim. Kemudian berikutnya, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Nah, dari sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia pernah didatangi oleh dua orang pada saat fitnah Ibnu Az-Zubair, Abdullah bin Zubair. Kedua orang itu berkata, sesungguhnya orang-orang itu sudah berbuat kerusakan. Mereka menyerang Abdullah bin Zubair, pasukan Muawiyah bin Safwan, menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Mekah. Dan engkau adalah putra Umar serta sahabat Nabi. Apa yang menghalangimu untuk keluar berperang? Nah, Ibnu Umar menjawab, yang menghalangiku adalah bahwa Allah telah mengharamkan darah saudaraku. Ini paling enak dan anginnya kalau semua sudah pada tahu sejarah yang terjadi di zaman Muawiyah. Ini terjadi di khalifahan Bani Umayyah. Muawiyah terus. Bani Umayyah yang ketiga. Kemudian tadi saya sambung lagi, Ibnu Umar bilang bahwa dia nggak memerangi orang yang sudah menyerbu Mekah ini karena yang menyerbu Mekah itu juga orang Islam dan mereka adalah saudaraku. Jadi Allah telah mengharamkan darah saudaraku. Kemudian kedua orang ini berkata lagi, bukanlah Allah telah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Ibnu Umar pun menjawab, kami telah berperang sehingga tidak ada lagi fitnah dan ketaatan hanya untuk Allah. Sedangkan kalian hendak berperang dengan tujuan agar terjadi fitnah, karena akan terjadi perang antara muslim dengan muslim lagi, dan supaya segala macam ketaatan untuk selain Allah. Mudah-mudahan saya menginspirasi siapa-siapa saja untuk semakin ingin tahu, semakin belajar sejarah Islam, Asmaul Husna, karena ilmu itu lezat, sama seperti makanan lezat yang tidak puas-puasnya kita pengen tambah lagi, karena kelezatannya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.